Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, para wali santri, para santri dan kaum muslimin yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jemaah sekalian, para wali santri, para orang tua, kaum muslimin dan muslimat, insya Allah di kesempatan duha yang penuh berkah ini, di yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas buku saku yang saya tulis. Ini buku sakunya ya, insya Allah. Bukunya saya beri judul Ibu Madrasah dan Ibu Madrasah dan Ayah Kepala Sekolah. Jadi para jemaah sekalian, ini buku saku ya. Buku saku ini bukanlah buku parenting ya, yang mempelajari tentang psikologi anak, psikologi orang tua, metode parenting, kombinasi. Nah, bismillah, mantap. Iya, jadi buku ini kayaknya mantapan ini. Nah, kombinasi ya. Iya, jadi buku ini ya bukan buku parenting, tetapi buku ini sebenarnya bagaimana bisa menggugah kita sebagai orang tua agar lebih memperhatikan pendidikan anak lagi. Saya terus terang, buku saku ini saya tulis sebagai curhat pribadi karena selama ini saya pribadi termasuk yang melalaikan pendidikan anak, dan akhirnya berusaha menebus kesalahan tersebut, dan akhirnya menulis buku saku ini yang mudah-mudahan bisa menggugah, membangun fase ya Allah, supaya kita benar-benar memperhatikan pendidikan anak-anak yang bisa jadi selama ini kita sangat lalai dan sangat banyak ujian, dan sangat banyak godaan yang menyebabkan kita lalai mendidik anak. Salah satunya adalah smartphone, gadget, dan curhat sedikit para jamaah sekalian. Kenapa saya menulis buku ini? Karena pernah tergugah suatu ketika ada kajian dari seorang syekh. Hanya siapapun itu butuh nasihat ya. Ustadz, Srif, siapapun itu kadang-kadang butuh nasihat. Fadzakir fa inna dzikrul mu'minin. Semua butuh nasihat. Ada satu ucapan yang disebutkan oleh syekh tersebut ya. Sebelum dia mengucapkan, ini memang kajian khusus asatizah ya. Syekh tersebut sebelum mengucapkan nasihat dia mengatakan samihuni, katanya, maafkan aku ya. Karena dia tahu nasihat ini bakal mengguncang atau menyindir. Beliau mengatakan samihuni, maafkan aku gitu ya. Kemudian ringkasnya beliau mengatakan betapa banyak kita ini berdakwah, memikirkan umat. Ini kalau sebagian ikhwan pengajian ya, aktivis dakwah, ikhwan pengajian,
Betapa banyak kita berdakwah keluar, memikirkan dakwah umat, rapat sampai tengah malam, koordinasi antar ikhwan, ngumpul-ngumpul membahas tentang bagaimana membangun sekolah, bagaimana membangun masjid, bagaimana dakwah pemuda bisa masuk, bagaimana dakwah ke orang sepuh, bagaimana dakwah bisa masuk ke daerah ini, bagaimana dakwah bisa masuk ke masjid ini. Kita pun mencurahkan pikiran, mencurahkan semua tenaga, rapat sampai tengah malam dan sebagainya untuk memikirkan dakwah. Bahkan tidak jarang di antara kita memikirkan dakwah pelosok-pelosok, dakwah di kampung-kampung, pulau terpencil, lautan yang jauh, menempuh selat, menempuh terbang, menempuh berapa pulau. Kita memikirkan dakwah-dakwah di pelosok. Tapi ternyata kita lupa dakwah dan mendidik keluarga di rumah. Dan syekhnya pun membacakan ayat yang terus terang mengguncang, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat dulu. Saya pun setelah itu sedikit terguncang karena terus terang, pertama banyak safar keluar daerah. Dulu hampir tiap pekan safar. Kemudian mengurus yayasan, saya di Jogja dapat amanah sebagai ketua yayasan. Kita punya SD, punya website Muslim Or ID, punya radio Muslim, punya Mahat Al-Ilmi, punya Mahat Umar Bahasa Arab, punya kampus tahfiz, punya Mahat orang tua. Banyak yang kita pikirkan, terlebih saya sebagai ketua yayasan. Rapat sampai malam, rapat ini dan sebagainya. Betapa banyak kita kalau memikirkan dakwah keluar, kita mencurahkan tenaga. Tapi ternyata kita lalai dakwah yang paling penting dan paling wajib adalah kepada anak dan istri sendiri. Makanya wa anzir ashiratakal aqrabin. Setelah itu saya pun tersadar, ternyata yang paling berhak mendapatkan dakwah dan pendidikan itu adalah keluarga kita dulu. Dan ini sangat mengguncang karena kita ini selama ini yang dipikirkan keluar dulu, memikirkan orang lain. Ternyata di anak, di sama istri di rumah nggak ada. Saya mengajar di luar, mengajar ya, dikerja di rumah sakit, mengajar, ngisi kajian, ngajar bahasa Arab. Itu saya lakukan. Setelah mendapat, dan kemudian juga ada hadis yang masih terkait dengan hal ini, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarganya, yaitu dan tentunya yang paling keluarga yang paling dekat adalah anak dan istri. Anak dan istri. Dan itu pun mengguncang. Oleh karena itu judul dari buku ini saya tuliskan Ibu Madrasah, karena selama ini sudah jelas. Di mana-mana orang sudah hafal ibu itu madrasah. Innal ummahat madrasatul. Yang namanya ibu ya madrasah, semua tahu. Yang udah ngaji, nggak ngaji, bahkan sebagian non muslim pun tahu namanya ibu didik anak. Nah, tetapi selama ini sebagian kita lupa bahwasanya ayah itu kepala sekolahnya. Justru di mana-mana yang namanya kepala sekolah lebih pusing. Siapa kepala sekolahnya nih? Masya Allah ya. Yang namanya kepala sekolah justru lebih pusing. Selain mikirkan murid, mikirkan guru, gitu, lebih pusing kepala sekolah. Karena saya juga pernah ngurus SD. Pusing ngurusnya. Yang namanya kepala sekolah berpikir bukan hanya ruangan,
fasilitas, anak-anak, pendidikan, perhatikan kualitas guru juga. Sebagian kita yang sudah belajar agama, dulu mindset saya perlu diluruskan nih. Mindset saya, kalau udah menikahi ahwat ngaji, udah kita lepas anak tersebut. Aman, tenang, sejahtera, sentosa, amin. Ketika sudah menikahi ahwat yang udah belajar agama atau ahwat ngaji, udah kita lepas pendidikan, serahkan sama dia, kita fokus dakwah keluar. Ternyata mindset ini, ikhwan sekalian, kurang tepat atau bisa dibilang salah total gitu. Karena yang namanya ya sehebat-hebatnya perempuan akhwat ngaji itu mereka sama khuliqna minadil, katakan dari tulang rusuk yang bengkok, itulah disempurnakan oleh laki-laki. Perlu dibimbing, perlu didiskusikan, perlu ngobrol dan sebagainya. Itu kenapa saya tambahkan ayah kepala sekolah di sini untuk menggugah. Kalau ibu nggak usah ditanya lagi, didiknya ibu nggak perlu dimotivasi lagi. Ibu-ibu di anak sudah memang fitrah dan kewajiban. Tapi yang perlu kita gugah para ayah, mereka kepala sekolahnya, mereka yang perlu yang akan bertanggung jawab seperti itu. Makanya judulnya ayah kepala sekolah. Seperti itu. Sehingga lanjutin curhatnya para jemaah. Sehingga setelah itu saya pun mulai memikirkan mau nggak mau keluarga ternyata yang harus. Dan hadis tadi khairukum li ahlikum itu adalah menunjukkan dari semua yang berhak mendapatkan kebaikan adalah anak dan istri kita. Untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, sejak dapat itu, saya mulai mengurangi jadwal keluar kota. Sekarang sudah on off gitu ya, bahasanya teman-teman tambang. Sekarang pergi ya, karena sekarang pergi besok enggak. Sekarang pergi besok enggak, on off keluar kotanya. Sisanya untuk keluarga, diajak main. Mereka punya hak rekreasi. Anak-anak udah mulai besar. Udah mulai nanyain kok Abi keluar terus, mulai kita temenin dan sebagainya. Kemudian kalau selama ini saya punya majelis di luar, di rumah juga ada majelis ilmu. Sejak beberapa tahun yang lalu di rumah saya ada majelis ilmu, khusus anak-anak dan khusus untuk istri. Jadi ada majelis ilmu untuk anak-anak. Saya ajarkan mereka. Jadi bukan hanya untuk jamaah aja. Jangan sampai kita punya majelis ilmu di luar, di rumah nggak ada. Sejak itu saya printkan buku buat anak-anak majelis ilmu di rumah. Ada jadwalnya, saya buat jadwal. Buat jadwal majelis ilmu kajian untuk anak-anak saya. Ya. Demikian saya buat jadwal lagi hafalan untuk anak-anak saya. Jadi anak-anak saya hafalan ke saya, ke bapaknya. Setelah paginya ibunya yang bimbing, ibunya yang talqin, semalamnya setoran hafalan dengan bapaknya. Paginya saya ingatkan istri, jangan lupa anak-anak di murojaah hafalannya, setoran sama bapaknya. Saya buat program di rumah, malam ada setoran hafalan dengan anak-anak. Anak-anak ya sampai yang umur 2 tahun pun setoran hafalannya. Saya talqin Al-Fatihah, dia mau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia juga ngikutin setoran. Dan anak-anak ngantri, hafalan ngantri setoran sama bapaknya. Ngantri, sampai yang 2 tahun pun ngantri setoran. Dan itu adalah waktu yang paling bahagia bagi saya. Dan menghilangkan hiruk pikuk dunia, capeknya cari rezeki, urusan ribet di rumah sakit itu hilang ketika anak-anak setoran hafalan ke saya. Setorannya nggak banyak-banyak, sedikit aja, yang penting istiqomah. Majelis ilmunya nggak lama, 10 menit sama anak-anak. Duduk sini, bapak bacain. Ya, kalau yang besar yang gede saya printkan buku akidah. Kalau yang kecil saya bacakan Sirah Nabawiyah. 10 menit, nggak usah lama-lama. Yang penting ada majelis ilmu di rumah, diberkahi, kemudian mendapatkan
rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan ada majelis ilmu di luar saja, di rumah. Demikian juga dengan istri, saya printkan buku majelis ilmu dengan istri, tapi karena sekarang punya 2 bayi jadi mulai stop. Tapi setidaknya pernah ada. Ya, bismillah, kita lanjut. Setidaknya pernah ada majelis ilmu di rumah, ya, tidak pernah kosong sama sekali. Dan yang paling penting di rumah ada majelis ilmu. Majelis ilmu di rumah. Saya terus terang, saya di rumah sebelumnya itu buka majelis ilmu khusus. Jadi ada majelis ilmu tuh kita usahakan masing-masing, ada yang untuk umum, ada yang untuk awam, dan ada majelis ilmu khusus. Dan di rumah saya buka majelis ilmu khusus pada maghrib. Jadi beberapa ikhwan datang ke rumah saya, ya, majelis ilmu, tapi kita baca kitab. Jadi kajiannya khusus. Yang punya basic bahasa Arab saja yang bisa ikut. Itu datang ke rumah, jadwalnya 2-3 kali sepekan. Mereka datang. Yang ya, saya buka majelis ilmu di rumah. Namanya supaya saya enggak, ya, sampai isya dan sebagainya. Itu 2-3 kali sepekan. Iwan-iwan datang. Majelis ilmu baca kitab dan mengantar bahasa Arab. Jadi memang khusus ya. Kita bahas kodel fikih, usul fikih, usul tafsir, bahas ilmu-ilmu yang mendalam. Tapi sejak saya tobat bahasanya, tergugah ya, semua majelis ilmu di rumah saya liburkan. Sampai diprotes oleh teman-teman sama iwan-iwan, kok diliburkan. Kita kehilangan tempat ngumpul, ngaji, dan ngobrol-ngobrol katanya. Saya bilang, kalian bisa ngaji tempat lain. Saya tidak fardu ain ngajarin kalian, tapi mengajar anak istri saya fardu ain. Dan ini yang ditanya di depan Allah Subhanahu wa taala nanti, dipertanggungjawabkan. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah kalian, salah seorang dari kalian pasti akan diajak bicara, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala di depan seluruh makhluk, dan tidak ada antara kalian dengan Allah penerjemah. Jadi kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian. Setidaknya di rumah saya ada majelis ilmu. Saya ajarkan anak saya setoran hafalan. Jadi rahasianya anak-anak ngantri setoran hafalan, karena habis setoran hafalan nanti keluar beli es krim. Makanya ngantri anak-anak. Perjanjiannya gitu. Habis setoran hafalan, keluar sama saya beli es krim. Makanya ngantri merekanya. Ngantri hafalan sampai yang umur 2 tahun pun ngantri. Nyetor hafalan. Ya, kerja sama ibunya yang talkin sebelumnya. Itu setiap pekan insya Allah rutin program di rumah saya, dan kajian-kajian di rumah saya liburkan. Kenapa? Karena yang paling berhak mendapatkan ilmu adalah ilmu kita adalah anak sama istri, paling berhak. Dan bukan hanya itu, yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertanggungjawabkan serta disidang adalah yang itu. Tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai orang tua. Kira-kira nanti ketika kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, antum fulan, ya, atau Raihanul, bagaimana pendidikanmu dengan anakmu? Kamu sebagai pemimpin rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. apa yang kamu lakukan terhadap pendidikan anak dan istrimu? Kira-kira apa yang kita jawab kalau kita disidang oleh Allah nanti? Coba kita jawab para ayah. Apa jawaban kita? Harus mempersiapkan jawaban. Kira-kira kita jawab apa nanti? Ditanya sama Allah, disidang. Kira-kira
Setidaknya kalau saya kurang lebih alhamdulillah ada majelis ilmu di rumah, saya perhatikan hafalannya anak-anak, istri saya juga saya ajarkan dan sebagainya. Tidak jarang sekarang pun sebelum tidur anak-anak saya bacakan sirah. Sebelum tidur saya bacakan sirah sambil mengelus kepala mereka sampai mereka ketiduran. Itu dilakukan. Kenapa? Karena kita banyak ngobrol banyak, saya kepada orang lain dan sebagainya, tapi sama anak nggak pernah ngobrol, memberikan ceramah mungkin 1-2 jam sama anak-anak nggak pernah. Padahal mereka yang lebih berhak. Jadi bacain mereka sampai ketiduran kadang-kadang. Kalau sempat, tapi diusahakan seminggu ada seperti itu. Ya, kadang-kadang mereka minta kita bacain kisah Nabi, kisah sahabat. Ya, kemudian kalau waktu luang saya sama anak-anak main tebak-tebakan. Siapa main tebak-tebakan mereka pun senang. Siapa yang sahabat yang gelarnya Zunurain? Siapa sahabat yang begini tebak-tebakan? Siapa yang begini tebak-tebakan? Jadi apa yang kita jawab? Karena kalau kita bicara secara fikih prioritas, ini kita ngomong fikih prioritas. Kalau kita berbicara fikih prioritas, dakwah kepada keluarga fardu dan ditanya dakwah kepada masyarakat fardu kifayah. Kita nggak lakukan pun tidak akan ditanya dan tidak akan disidang oleh Allah. Nggak akan ditanya nanti gimana dakwahmu ke pelosok Kalimantan. Nggak ditanya. Kenapa orang Kalimantan nggak dapat hidayah semuanya? Kemana aja kamu? Karena fardu kifayah kan? Ya kan, fardu kifayah. Kecuali satu Kalimantan nggak ada yang dakwah baru. Jadi apa? Jadi kita yang ditanya justru adalah anak istri kita. Kira-kira sudah siap belum kita nanti di depan Allah Subhanahu wa taala? Dan hadis tadi juga demikian, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian paling baik dengan keluarga kalian, menunjukkan yang paling berhak mendapatkan senyuman, yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita, yang paling berhak mendapatkan akhlak mulia kita, yang paling berhak mendapatkan pelayanan, yang paling berhak mendapatkan bercanda kita, itu adalah anak dan istri yang paling berhak. Karena sebagian kita, kalau saya dulu di yayasan, kalau ada tamu yayasan saya temenin, kita suguhi makanan, kita senyum, kita tunjukkan akhlak mulia dan sebagainya. Kita temenin sampai bandara. Ketemu teman, kita antar. Bagaimana ahli? Bisa diantar enggak? Apa yang dibantuan? Siap, insya Allah 86 dan saya antar kemana? Ya, ketika kita ngumpul-ngumpul kayak tadi main futsal, oke, cepat. Kalau ngumpul sesama ikhwan. Tetapi ketika anak-anak minta ajak jalan, minta ngumpul, minta bercanda-canda, tidak main dengan anak, tiba-tiba kita nggak ada waktu, tiba-tiba kita sibuk, waktu kita habiskan dakwah, atau sebagian yang mungkin nggak dakwah, mungkin habis waktunya di kantor, cari uang, lembur, nggak cukup Sabtu, Ahad pun lembur, cari uang. Yang terjadi apa? Sampai sisa-sisa tenaga untuk istri, untuk anak. Nak minta diajak main capek, nak nanti dulu nak. Anak minta dibacain buku, boro-boro, capek, lemes. Sehingga anak dan terutama anak-anak kita mendapatkan sisa tenaga, sisa-sisanya aja. Padahal dalam syariat kita yang paling berhak mendapatkan adalah anak dan istri kita. Habis senyum kita depan bos, sudah habis akhlak mulia kita depan teman-teman, sudah habis, sudah capek senyum depan bos, senyum depan teman, sudah capek, anak-anak dapat sisanya, dapat pucat, lemas, bersemangat, menolak dan sebagainya.
Padahal kalau bicara fikih prioritas, mereka yang paling berhak itulah penjelasan hadis khairukum khairukum li ahli. Salah satu penjelasannya adalah akhlak seseorang yang itu akan tersingkap di rumahnya. Jadi begitu, di rumahnya bersama anak istrinya itulah adalah akhlak seorang yang sebenarnya. Kalau kita dengan teman, dengan bos, dengan atasan, terkadang kita bertopeng. Kita sedih, kita senyum. Kita bicara susah. Seperti itu. Ya. Nah, sehingga para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih sekian mukadimah dari buku ini. Saya tuliskan di mukadimah. Ya, mukadimah agar kita lebih semangat lagi ya, lebih memperhatikan anak-anak kita. Mereka yang berhak mendapat. Ini kita belum bicara bagaimana anak sebagai sandaran di hari tua. Anak sebagai yang paling mendapatkan yang akan memberikan doa kita ketika kita nanti di bawah tanah dan sebagainya. Selain dari ayah sebagai kepala sekolah, ya, sebagai kepala sekolah juga kita perlu saling menasehati juga. Jadi semua butuh nasihat, termasuk saya. Saya pun belum benar-benar 100% ya, mencurahkan untuk anak dan istri, tapi sedang berusaha. Dan istri saya yang paling banyak memberikan masukan kepada saya agar memperhatikan pendidikan seperti itu. Demikian juga kita perlu berikan masukan ya kepada para ibu-ibu ya, karena sekarang godaan sangat besar. Ibu-ibu sekarang ya, godaannya adalah HP dan gadget. Ya, dengan kesibukan HP, kesibukan gadget, ya kadang-kadang ibu-ibu ya kurang perhatian sama anaknya. Kurang perhatian dengan anaknya. Jadi karena sibuk dengan HP gadget gitu ya. Mungkin kalau orang awam nonton Korea, anaknya jadinya sambil nenen sambil nonton Koreaan. Ya. Kalau mungkin yang godaan sih gadget itu adalah belanja. Makanya kalau laki-laki kan fitnah terbesarnya harta, tahta, wanita. Kalau ibu-ibu harta, tahta, Lazada dan Tokopedia. Ya, jadi besar fitnahnya emang. Ya, saya pernah ngecek HP istri kan, most viewed application, aplikasi yang paling sering digunakan. Paling atas tuh memang belanja semua ya. Toko online semua, paling sering dibuka. Belanja terus ya. Nah, ini ujian sekaligus fitnah. Ya, jadi kurang perhatian dengan anak. Makanya perlu kerjasama, suami istri saling ingatin, saling dukung. Kalau kita di luar rapat, bicara tentang dakwah umat, bicara bagaimana dakwah masuk ke pelosok, kenapa kita nggak pernah ngobrol sama istri tentang bagaimana kita rapat suami istri, ngobrol bagaimana ini, gimana ini anak yang kok dia agak temperamental, yang ini kok agak pendiam, yang ini dia nggak suka matematika, solusinya apa, bagaimana ngobrol, kenapa nggak pernah? Kalau kita ngurus dakwah rapat pagi sampai malam, sama istri nggak pernah rapat ngobrolin pendidikan anak. Di kantor kita rapat pagi sampai sore, meeting terus dengan staff, dengan bos, meeting sana meeting sini. Sama istri nggak pernah membicarakan tentang pendidikan anak, perkembangan, mau kemana, cari solusi bareng-bareng, itu nggak pernah. Padahal yang paling berhak mereka. Ini kita belum bicara yang tentang anak ya, tentang anak. Setelah kita meninggal gimana? Anak lupa semua, sahabat lupa, bos lupa. Yang paling kita harapkan adalah anak-anak. Ya, nah semoga mukadimah ini bisa menggugah kita. Kalau saya benar-benar tergugah saat itu dapat nasihat, saya kurangi semua jadwal di luar. Tapi bukan artinya jangan sampai meninggalkan dakwah total ya, tetap ya. Artinya kalau saya merasa ingin menebus kesalahan yang dulu, ya, jadi saya terpaksa ngurangin jadwal-jadwal di luar. Sekarang jadwal ngajarin anak-anak istri. Buka majelis ilmu di rumah. Ada jawab untuk Allah, ditanya sama Allah nanti.
Ya, jadi harapannya para jamaah sekalian setelah ini punya program di rumah. Ya, diskusi sama istri apa program di rumah untuk anak-anaknya. Ya, supaya punya jawaban lah di depan Allah nanti ketika ditanya adalah jawabnya gitu ya. Ada kita jawab. Ya, setelah ini mungkin sampai rumah ngobrol sama istri. Kalau bisa ada jadwal rapat khusus. Sebagaimana kita ada jadwal rapat khusus yayasan. Setiap Senin malam, setiap Senin sore, Senin pagi rapat khusus. Pasti ada kan? Kenapa kita sama istri enggak minggu sekali ngobrolin tentang anak dan sebagainya? Setidaknya ada. Ya, kemudian biasanya ada pertanyaan, Ustadz saya nggak bisa bahasa Arab nih ngajarin. Nggak perlu. Tinggal untuk anak-anak tinggal beli buku terjemah, bacain aja udah. Untuk anak-anak, kalau memang belum bisa bahasa Arab, belum bisa baca kitab, belikan buku. Bacain mereka apa hasil ngaji kita selama ini, bacakan. Atau beli buku sirah, banyak buku anak-anak, buku bergambar, buku apa, bacain kepada mereka. Ceritakan. Ada majelis ilmu, saya sering panggil anak-anak, sebentar duduk sini sebentar, 10 menit baca. Kan. Istri juga demikian, saya kopikan kitab karena istri punya basic bahasa Arab ya, kita ada kajian. Ya, harus ada. Demikian juga ngajarin istri di rumah harus ada. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita semua punya jawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah sekalian, kita lanjutkan nih, tadi baru mukadimah. Kita lanjutkan dengan beberapa poin ya, beberapa poin dalam buku ini. Ya. Oke, siap 866. Oke ya, namanya frekuensinya masuk ya, nggak apa-apa. Oke. Biasa kan kalau ini kan ada iklan gitu Ustaz. Iya, oke, biasa ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita mulai di bab. Jadi karena sepertinya waktunya nggak cukup ya Ustaz ya. Iya. Waktunya nggak cukup. Jadi pertama saya bacakan daftar isinya aja dulu deh buku ini ya. Daftar isinya nanti kita bisa jawab ya. Yang bisa kita jawab, yang bisa kita bahas. Tadi sudah mukadimah ya, mudah-mudahan semua ya lebih semangat lagi, lebih menyisihkan waktu untuk anak-anak kita sebagai sebagai kebanggaan kita ke depannya dan sebagai harapan nanti yang mengirimkan doa istighfar ketika kita sudah berada di bawah tanah. Oke, para jamaah sekalian, para wali santri, ini daftar isi. Ya, sebenarnya ini juga nasihat bagi saya pribadi juga. Yang pertama, anak-anak rusak karena kelalaian orang tua. Ini bab pertama. Anak-anak rusak kenapa? Karena kelalaian orang tua. Jadi anak rusak itu bukan salah siapa-siapa, orang tuanya dulu. Yang kedua, memilih lingkungan yang baik untuk anak dan istri. Harus pilih lingkungan, termasuk pilih temannya dan awasi dengan siapa dia berteman. Yang ketiga, inti pendidikan anak adalah menjauhkan dari teman yang buruk. Ya, menjauhkan dari teman yang buruk. Jadi kita harus tahu siapa teman-teman kita berteman. Kemudian poin selanjutnya, di anak di rumah termasuk meniti karir. Ini motivasi untuk ibu-ibu. Mendidik anak di rumah termasuk meniti karir. Karena sebagian ibu-ibu, ya, bahasa sekarang tuh insecure. Merasa nggak aman, kok teman seangkatan saya, teman kuliah saya dulu sudah sukses di kantor, ada yang jadi manajer, ada yang sudah buka toko besar, ada yang sudah jadi pejabat dan sebagainya. Nah, gue cuma di rumah aja gitu loh. Ini udah mulai apa? Insecure. Makanya kita perlu ingatkan, mendidik anak di rumah termasuk meniti karir, bahkan ini sebaik-baik karir. Poin selanjutnya, ya kita jelasin nanti ya. Ayo engkau kepala madrasah, berperanlah. Mukadimah yang tadi. Ya, karena tadi sebagian kita ini ya mindsetnya kurang tepat ya. Kalau sudah nikah sama akhwat yang belajar agama, sama akhwat ngaji, udah dilepas, udah aman katanya. Ya, udah atur aja deh mah, atur aja deh Umi gitu ya. Kita mah masa bodoh. Kalau Abi sih ngurus dakwah umat gitu. Ya. Insyaallah ya.
umat. Ini kurang tepat juga. Kemudian selanjutnya saya jelaskan keutamaan memiliki banyak anak apabila dididik dengan baik. Ya, ini difasih, ya. Kemudian poin selanjutnya, pahala mendidik anak perempuan sangat besar. Nah, saya buat bab khusus karena mendidik anak perempuan butuh perhatian khusus. Butuh perhatian khusus mendidik anak perempuan. Beda ya dengan laki-laki. Ya, karena nanti saya jelaskan hadisnya, kalau barang siapa yang bisa mendidik anak perempuan ya dengan baik, ana wa huwa kahataini fil jannah. Dia bersamaku akan seperti jari ini di surga, dekat. Menunjukkan dia itu masuk surga yang dekat dengan Nabi, bahkan bisa selevel. Mendidik 2 anak perempuan sampai dia jadi. Nanti kita jelaskan lebih detail. Ya. Kemudian bab selanjutnya, anakmu lah yang paling tulus mendoakanmu. Anakmu lah yang paling tulus mendoakanmu. Ya. Bab ini intinya dari semua orang tersebut, kalau kita sudah meninggal nanti, ada ibu, ada bapak, istri, ada teman. Nah, yang paling tulus mendoakan dan yang paling sering mendoakan itu adalah anak. Kalau teman itu bisa dibilang jarang. Bahkan mungkin sudah lupa. Betapa banyak teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Ya, paling kita cuma kita ingat ketika meninggal aja. Kita sedih aja. Pas meninggal, teman-teman pengajian, teman-teman sahabat karib, pas meninggal kita cuma sedih hari hanya saja. Itu kalau beneran sedih. Kemudian mulailah copy paste innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pun kita copy paste formalitas. Tidak mendoakan. Jadi jangan perlu berharap banyak. Teman kantor, teman yayasan gitu ya, teman suzon. Tapi faktanya demikian tidak ya? Lupa gitu. Teman-teman yang mendahulukan, pernah nggak teman-teman yang meninggal setahun yang lalu kita ingat? Ya Allah. Paling beberapa asatidzah. Kalau teman udah. Kemudian kalau ayah ibu sayang sama kita, tapi sunatullahnya ayah ibu meninggal duluan. Kemudian suami sama istri, ya ketika kita meninggal, kemudian istri nikah lagi, sudah lupa. Karena yang namanya istri tidak bisa membagi hati. Ya, tidak bisa membagi hati. Lupa sama suami yang lama. Apalagi istri meninggal duluan, belum kering kuburan udah nikah suaminya. Ya, malam pertama boro-boro mengingat, lupa. Sehingga siapa yang paling tulus mendoakan? Siapa? Anak-anak kita. Ini bab ini nanti kita jelaskan. Kemudian poin selanjutnya, bahagiakan istrimu jika ingin anak yang soleh dan berakhlak. Bahagiakan istrimu jika ingin anak soleh dan berakhlak. Sebagian orang ada yang pengen dapat anak yang soleh dan soleha. Coba tanya siapapun itu. Coba tanya preman di jalan, perampok, pembunuh, orang yang paling bengis sekalipun di muka bumi ini, coba ditanya pengen anak yang soleh dan soleha nggak? Pengen nggak? Pengen semua. Bahkan sebagian dari mereka, nak cukup bapak aja yang jadi perampok, preman, kamu nanti jadi anak yang soleh ya. Ya tidak? Seperti itu ya. Nah, betapa banyak pengen. Ya. Tetapi pengen anak yang soleh dan solehah, tetapi istrinya tidak dibahagiakan. Bahkan sebaliknya, bertengkar terus sama istri. Istri diteror. Nggak cukup bertengkar sebelum berangkat kerja, sampai kantor masih berkelahi sama istrinya. Sampai debat, bertengkar, ngancem-ngancem talak dan sebagainya. Kalau demikian istri diteror, nggak aman, nggak nyaman, kapan dia mendidik anak? Kapan dia mentalkin alif, ba, ta? Kapan dia mengajarkan sebelum masuk kamar mandi? Ya, baca doa dulu. Sebelum kapan? Kalau dia diteror terus oleh ayahnya sama suaminya. Pengen anak soleh dan soleh, bagaimana? Istri nggak pernah didukung, nggak pernah disupport, tidak pernah dibahagiakan. Pengen anak istri yang soleh. Bahasa orang dulu, ngimpi gitu kan. Ini bab yang ini. Kemudian bab selanjutnya, ayah ibu ajarkan kami tauhid. Nah, ini penting karena inti pendidikan untuk anak-anak adalah tauhid.
Ya, ini sudah kita pahami semua. Kemudian yang terakhir adalah doa anak yang kurang bisa jadi kurang bermanfaat. Doa anak yang bisa jadi kurang bermanfaat. Mungkin bab ini saya bahas lebih detail dulu supaya lebih menggugah kita. Di bab ini tuliskan doa anak yang bisa jadi kurang bermanfaat. Ingat ya, bisa jadi. Doa anak yang bisa jadi kurang bermanfaat. Kalau kita lihat para jamaah sekalian, para ayah, para ibu, kalau kita lihat sekalian, apa doa yang dipanjatkan kepada anak kita? Bagaimana redaksi doa yang dipanjatkan anak kita? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau dalam Al-Quran, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya kan? Dalam hadis juga sama, Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan teks doa yang dibacakan oleh siapa? Oleh anak kita. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah orang tuaku, sayangilah kedua orang tuaku kama. Kama itu sebagaimana mereka menyayangi aku ketika kecil. Itu doa yang dilapaskan anak kita dan terangkat ke langit. Sekarang ternyata doanya itu adalah bahasanya takyid. Doanya adalah doa yang digantungkan. Kenapa? Karena teks doanya kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka menyayangi aku ketika kecil. Ketika anak-anak kita menegakkan tangan dan berdoa serta doa ini sampai ke langit, ternyata kita tidak pernah menyayangi anak ketika kecil. Ternyata kita cuek dengan anak. Ternyata nggak pernah peduli, nggak pernah ngelus, nggak pernah ada waktu untuk anak-anak. Sisa waktu, nggak pernah ngajarin anak-anak, tidak pernah membelai, tidak pernah mendoakan anak-anak, tidak pernah ngajak main, tidak pernah ngajak rekreasi, tidak pernah juga memberikan kasih sayang kepada mereka. Ataupun kasih sayangnya setengah-setengah, kasih sayangnya sisa-sisa. Nanti itulah doa yang naik ke langit. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku. Anak kita nggak pernah sayang kepada anak ketika kecil, ya Allah sayang kita juga ala kadarnya juga. Kalau kita ala kadarnya sayangi anak ketika kecil, berarti Allah juga ala kadarnya sayang sama kita. Kan begitu doanya. Ya tidak. Kalau kita nggak peduli sama anak ketika kecil, begitu juga Allah juga nggak peduli sama kita. Kan begitu doanya. Kita ulangi. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka sayangi aku ketika kecil. Doanya sampai ke langit. Doa anak soleh kita itu sampai ke langit. Tapi kan Allah akan kabulkan sesuai dengan teks dari doa tersebut. Seolah-olah anak kita inilah kedua orang bagaimana mereka menyayangi aku ketika kecil. Tapi kecil aku nggak pernah disayang. Aku nggak pernah dikasih perhatian. Aku nggak pernah diajak main-main. Aku bahkan dibentak-bentak. Aku nggak pernah pedulikan sama sekali. Seolah-olah begitu doa anak kita yang naik ke langit. Gitu teks doanya. Kalau kita sekarang sama anak-anak sawah, ya begitu doakan kita. Anak sih pengen, tapi Allah kabulkan sesuai dengan fakta yang terjadi. Ya, dan ini pun doa ini demikian juga doa ini dijelaskan oleh As-Sa'di dalam tafsir beliau. Jadi beliau menafsir ayat tadi, birhamhuma kama rabbayani shaghira. As-Sa'di mengatakan jazaan ala tarbiyatihima iyyaka shaghiran. Itu balasan terhadap pendidikan yang berdua terhadap anak ketika kecil.
Wa fuhima min hadza annahu kullama isdada tarbiyah isdadal haq. Dan dipahami dari ayat ini, kalau bertambah doa anak maka makin bagus. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut ya para jamaah sekalian, para wali santri. Kita lanjut tadi penjelasan Syekh Sa'di terhadap doa tadi ya. Jadi jazaan ala tarbiyatihima iyyaka shagiron. Jadi doa itu sebenarnya jazaan, balasan bagaimana engkau tarbiyah, bagaimana engkau mendidik anak shagiron ketika kecil. Jadi kalau faktanya kita nggak pernah sayang, ya begitu juga Allah akan mengabulkan doa tersebut. Wa fihi ma min hadza, dan dipahami dari ayat ini, kulla annahu kullama isdadati tarbiyah isdadal ahab. Kalau semakin bagus kita tarbiyah kepada anak kita, semakin bagus balasan yang Allah berikan. Kan begitu. Itu maksud dari bab yang tadi. Sengaja saya jelaskan supaya makin menggugah kita. Jangan sampai kita punya anak 5, 6, 7, kita nggak pernah didik. Yang didik ustadz sama ustazahnya. Memang jadi anak yang soleh. Dan mereka pun berdoa, selalu berdoa. Dan mengendahkan tangan, doa sampai ke langit. Tapi ketika Allah kabulkan, faktanya ternyata ya kurang sayang. Ya udah, Allah kurang sayang juga. Bahkan sampai ada yang nggak mau didik anaknya itu dititip di pondok, seolah-olah pengen lepas, nggak mau didik anak, capek, lebih baik saya titip di pondok, udah serahkan sama ustadz sama ustazah, dia nggak mau peduli, nggak mau sayang, lepas total. Dan sebagian juga ada begitu, karena saya juga punya SD ya. Sebagian begitu, ada orang tua begitu taruh anaknya di sekolah atau di sekolah sunnah, udah percaya deh 100%. Nggak ada komunikasi dengan guru, nggak ada komunikasi dengan ustadz. Kadang-kadang dihubungi anaknya begini, nggak peduli. Dari luar kota dihubungi, ini anaknya butuh datang, nggak datang-datang. Nggak peduli sama anaknya. Anaknya jadi soleh, jadi solehah di tangan para guru, para ustadz dan ustazah. Ustadz dan ustazah dapat pahala jariah. Sedangkan orang tuanya, anaknya doa, minta, ya Allah sayangi dia, sayangi orang tuaku sebagaimana dia sayangi aku ketika kecil. Faktanya enggak begitu. Makanya para jemaah sekalian, para wali santri, jangan sampai doa anak kita bisa jadi kurang bermanfaat, atau nggak bermanfaat sama sekali, atau tidak bermanfaat sama sekali. Karena faktanya nggak pernah sayang, nggak pernah perhatian. Ya begitu berarti doanya. Jangan sampai para jemaah. Insyaallah. Bab terakhir. Kita mulai dari bab pertama. Masih ada waktunya Ustaz. 20 menit. Nampaknya nggak semua bab kita bisa bahas ya. Nanti tanya jawab saja Ustaz. Kita mulai, kita masuk di bab pertama. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, para wali santri. Nasihat bagi saya pribadi juga, karena saya Masya Allah ya, ini pengen nebus ya, kesalahan banyak di masa lalu. Mudah-mudahan Allah ngampuni ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni ya. Bab yang paling pertama para jamaah sekalian, anak-anak rusak karena kelalaian orang tua. Ini bab paling pertama. Kenapa saya tulis bab pertama ini? Karena sebelum seseorang tuh nyalahkan ustadznya, nyalahkan ustazahnya, salahkan muslim, salahkan lingkungan, salahkan teman permainan, yang pertama kali yang bertanggung jawab adalah orang tua. Makanya bab ini anak-anak rusak karena kelalaian orang tua. Kemudian saya pilih kata-kata rusak. Itu saya ambil dari penjelasan Ibnul Qayyim. Dan juga selaras dengan ilmu psikologi modern. Sebagian teman-teman psikolog itu nggak setuju dengan ungkapan anak-anak nakal. Jadi teman-teman psikolog itu sebagiannya itu nggak setuju dengan ungkapan apa? Anak-anak nakal. Nggak setuju. Yang ada anak-anak yang kurang perhatian dan kasih sayang. Nggak ada anak-anak nakal. Karena anak-anak yang seperti itu umumnya kurang perhatian dan kasih sayang. Sehingga
cara mencari perhatian dan kasih sayangnya dengan melakukan hal-hal yang seperti itu. Ribut, lari sana, lari sini, usil. Itu ngapain sih? Pengen cari perhatian. Gak pernah diperhatikan, gak pernah ditegur dengan baik-baik sambil dielus-elus. Nak, jangan begitu nak, Abi gak suka, Umi gak suka, jangan ulangi lagi ya. Ntar kan begini, gak pernah digituin. Jadi nggak ada anak-anak yang nakal, yang ada yang kurang perhatian dan kasih sayang. Dan ini berlaku juga untuk remaja. Katanya kenakalan remaja itu remaja yang kurang perhatian dan kasih sayang. Coba kita lihat remaja-remaja yang yang mukanya ditato, mukanya piercing namanya ya. Piercingnya lengkap sekarang di lidah, di hidung, di mata, di mana, tatonya begini, rambutnya di model-model macam-macam. Itu kalau kita pikir-pikir, mereka itu buat apa sih begitu? Kira-kira buat apa nih para jamaah mereka gitu? Kan cari perhatian kan, supaya semua mata menuju pada dia. Setelah menuju bertanya-tanya, kok aneh, kok beda sendiri, kok nyari perhatian sebenarnya. Coba remaja yang kebut-kebutan di jalan, gitu, kebut-kebutan gini-gini, apa yang dicari sebenarnya? Ribut-ribut di jalan gitu. Cari apa? Cari perhatian dan eksistensi diri. Jadi tidak ada istilahnya kenakalan anak, kenakalan remaja, yang ada kurang perhatian dan kasih sayang. Anak-anak kurang perhatian sama kasih sayang. Gak ada yang nakal. Kalau kita kasih perhatian, kita tegur baik-baik, itu nggak ada yang usil, yang nakal, yang susah diatur, karena kurang perhatian. Ya, kurang perhatian mereka. Ya. Dan setelah kita lihat-lihat, memang kita kan juga di sekolah kita, di yayasan juga kan. Ya ada konseling juga. Anak-anak yang mohon maaf dalam tanda kutip bermasalah, memang setelah kita cari-cari, orang tuanya juga bermasalah ternyata. Entah mohon maaf ya, entah yang cerai, entah orang tuanya yang begini, anak begitu ternyata. Atau orang tuanya super sibuk, atau orang tuanya emang dari interaksinya ya susah diajak ke sekolah. Ya udah ketahuan berarti ini. Jadi nggak ada. Anak-anak yang nakal nggak ada, nggak setuju sebagiannya. Yang ada, oleh karena itu dalam buku ini saya gunakan anak-anak rusak karena kelalaian orang tua. Dan ini saya ambil dari ucapan Ibnul Qayyim al-Zawjiyah dalam buku beliau Tuhfatul Maulud. Buku beliau tentang pendidikan anak, saya bacakan. Aksarul auladi innama ja'a fasaduhum min kibalil aba. Kebanyakan anak-anak itu fasad, rusak, ya karena min kibalil aba, karena dari bapak ibunya sendiri. Sebabnya apa? Ihmalihim lahum, cuek, gak peduli. Watarki ta'limihim faraiduddin, dan meninggalkan mengajarkan faraidah, ilmu-ilmu agama yang wajib. Sholat, puasa, ngaji, adab-adab yang baik, hormat sama orang tua, sayang sama yang kecil, adab salam, adab permisi, adab minta maaf, ya adab minta tolong, adab ke kamar mandi, itu tidak diajarin sama orang tuanya. Kalau salah minta maaf nak, kalau lewat orang besar permisi, jangan sampai ganggu orang lain, jangan berisik di kelas, kan orang tuanya nggak ngajarin. Wa adawuhum sigoron, lanjutan dari Ibnu Qayyim, dan menyia-nyiakan anak kecil menyia-nyiakan anaknya ketika kecil. Tidak apa-apa jamaah ya, banyak iklan sedikit. Ya memang ini termasuk ujian juga ya, kita lulus apa enggak? Linabluwakum untuk menguji kalian. Dan yang terakhir adalah fa'adha'uhum sigaron. Katanya Ibnu Qayyim, karena orang tua
banyak yang menyia-nyiakan anak, super sibuk, ihmal. Dan kadang orang tua ini bukan sibuk ya, sok sibuk. Ya, terkadang bapak mah, atau jangan mah ya. Ini kan pondok ya. Umi, abi ya, Umi abi ya. Mi, abi agak pulang terlambat di kantor, ada lembur, sampai ternyata di kantor main game. Ya, sok sibuk kita orang tua ini, termasuk saya ya. Sok sibuk. Begitu juga ibu-ibunya ya, sibuk ya, sebentar dulu gini ya, ternyata belanja online. Ya. Dan gitu, makanya kita sangat jauh sama dulu zaman dulu ibu-ibu tuh dia begitu nyusui anaknya sambil membacakan Al-Qur'an dan sambil mendoakan, mudahan anak ini jadi ulama besok, mudahan jadi anak, ya Allah, dia sambil nyusui. Tapi sekarang kan beda zaman ya, sambil nyusui sambil apa? Iya, sama ya, bapaknya berdoai kok ya. Sama, jadi saling ngingetin aja gitu. Sama. Bapaknya juga sama. Bapaknya pulang ke rumah ya, makan ya, sampai ke rumah capek, makan, baring, tidur, buka HP, ketiduran. Udah gitu. Sama berdoai berarti ya, sama berdoai ya. Bapak-bapak yang ngaji juga sama. Afan Umi, ini ada rapat, ada koordinasi via WhatsApp, grup WhatsApp. Ternyata sibuknya di grup poligami gitu kan ya. Sibuk, sama aja berarti kan, kita sama-sama butuh nasihat. Iya kan, ngobrol-ngobrol ya, bercanda-canda sama ikhwan di grup, gini-gini, senyum-senyum sendiri. Sama anak gak pernah. Main, ngobrol sama anak, main kuda-kudaan, bacain buku, nemenin anak main-main susun-susun kecil, susun-susun mainan kecil. Ya, sehabis kita susun, begitu anak berhasil kita puji, Masya Allah nak, berhasil, alhamdulillah. Kebanyakan kita ada protap. Protap itu bismillah, akhi, afwan, barakallahu fik, jazakumullah khairan. Itu udah protap untuk teman-teman kita. Itu protap ngobrol dan protap chatting. Bismillah, afwan, jazakumullah khairan, barakallahu fik. Protap udah itu. Ya, apalagi sekarang ada yang kopas. Ya, benerin doain apa enggak itu ya? Kopas doang ya, jazakallah khairan dan sebagainya, formalitas. Betapa banyak barakallahu fik, jazakallahu khairan itu untuk teman-teman kita. Sama anak istri nggak pernah sama anak istri. Sama teman udah nggak kehitung barakallahu fik, jazakallahu khairan. Ini doa agung nih, doa yang nggak boleh diremehkan. Jazakallahu khairan, semoga Allah membalas dengan lebih baik, semoga Allah berkahi. Tapi yang paling banyak dapat doa ini teman-teman. Baik kita ketika ngumpul, baik ketika berpisah, ataupun sudah jadi protap tetap di WhatsApp ketika chatting. Pasti begitu protapnya kan? Assalamualaikum, bismillah, afwan ahi, ada afwan dulu depannya. Ya, belakang gini, oke, ya baik itu, jazakumullah khairan, barakallahu fik. Bukan itu yang tercela, tetapi yang menjadi poin adalah kenapa anak istri kita nggak pernah. Saya pribadi paling sering ngomong barakallahu fik untuk anak. Dikit-dikit anak saya elus kepalanya, barakallahu fik. Dia berhasil susun balok-balok itu saya puji, berhasil hebat, barakallahu fik. Habis Quran hafalan, barakallahu fik. Sering. Harusnya sering kita elus kepala anak kita sambil barakallahu fik. Mereka paling berhak. Dilus barakallahu fik nah. Dikit-dikit. Bahkan bayi-bayi aja yang baru ngomong, baru apa, kita puji langsung barakallahu fik nah. Pegang kepalanya. Sering-sering di rumah. Anak-anak juga jazakallahu khairan. Apalagi istri sering. Suami juga sering-sering jazakallahu khairan. Sering-sering. Jazakumullah khairan. Sering-sering. Jangan sama mereka yang harus lebih banyak di rumah daripada di luar. Ucapan doa ini. Sering. Ya, istri nyuguhin ini jangan lupa. Nyuguhin makan jazakillah khairan, jangan lupa. Istri juga suami barusan transfer, jangan lupa ya jazakallahu khairannya ya. Jangan sampai ada duit abang disayang, nggak ada duit abang ditendang.
gitu kan? Tetap ya, jangan lupa. Jadi jangan sampai anak-anak rusak karena apa? Karena kelalaian orang tua. Jangan sampai. Dan kebanyakan rusak karena kelalaian orang tua. Banyak. Ya, baik dari ilmu psikologi, anaknya bermasalah, ternyata setelah lihat-lihat orang tuanya. Bahkan kalau kita lihat coba teman-teman yang bekerja di Badan Narkotika Nasional, BNN itu, coba tanya mereka, BNN, Badan Narkotika Nasional. Tanya mereka, siapa yang paling banyak kena narkoba ini? Pemuda-pemuda. Coba tanya mereka. Ternyata mereka semua yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tua. Ada yang narkoba, orang tuanya cerai. Ada yang narkoba, orang tuanya berkelahi terus. Ada yang narkoba, orang tuanya sibuk kerja, sibuk ini, bapaknya meeting, bisnis, buka cabang sana sini. Ibunya juga nggak mau kalah, arisan sana, arisan sini, kumpul RT. Ya, muncul acara gini, ya ada acara ke sana, gibah taiman sini, gibah taiman sini ibunya. Ya, ada acara namanya gibah taiman ya, grup gibah taiman. Ya. Ngumpul. Jadinya yang banyak BNN itu, yang banyak korban, ternyata lihat orang tuanya semuanya. Semua coba tanya deh teman-teman yang kerja di BNN, korban-korban. Saya juga pernah masuk stase jiwa dulu. Salah satunya adalah kunjungan ke tempat yang kena narkoba. Sama ternyata dilihat riwayatnya orang tuanya cerai, ini begini orang tua, anak rusak. Makanya ada syair Arab, ini saya bacakan syair Arab ya, bagus. Laisal yatima manintaha abawahu, bukanlah anak yatim yang orang tuanya telah tiada. Min hamil hayah wa khallafahu dhalilan, telah tiada dari kehidupan dunia ini lalu meninggalkan anak tersebut dalam keadaan hina. Karena memang anak yatim itu Masya Allah ya, anak yatim memang kalau meninggal bapak ibunya memang sedih ceritanya. Sedih memang anak yatim. Kalau tahu sedihnya begini aja, bayangkan kita meninggal sekarang. Pikirin anak-anak kita coba, kasihan. Saya kalau saya bayangkan saya meninggal sekarang, saya pikirin anak saya, satu yang tua nangis, yang kecil ini, dua orang yang masih kecil 1 tahun bakal sedih. Ini sedih kan? Coba bayangkan kita meninggal sekarang, pikirin anak kita gimana? Pada nangis, ya menangisi mayat kita. Yang 2 tahun mungkin nggak tahu apa-apa, ikut nangis. Yang 1 tahun bingung apa, istri juga kebingungan apa. Kasihan anak yatim. Kasihan mereka itu. Sedih, makanya disebutkan khallafahu dhalilan, dia meninggalkan anak dalam keadaan hina di dunia. Maksudnya memang gak ada yang ngurus. Kasihan. Tetapi ada yang lebih parah. Kita lanjutkan syairnya. Innal yatima huwa alladhi talqa lahu umman takhallat wa aban mashkulan. Jadi bukan yatim, bukanlah anak yatim yang orang tuanya sudah mati, sudah meninggal. Tetapi anak yatim adalah anak yang mendapati ibunya tidak mempedulikan dan ayahnya super sibuk. Itulah anak yatim katanya ini. Jangan sampai anak kita jadi anak yatim. Anak yatim gak peduli, gak ngurus, gak apa, sisa-sisa tenaga gitu loh, gak peduli. Ya, termasuk juga kita menyekolahkan, kita pilih tempat sekolahkan di pondok pesantren yang bagus, yang apa. Tetapi jangan lupa kita perlu membangun komunikasi yang baik dengan sekolah. Jangan cuek, jangan tidak peduli. Dulu saya waktu jadi ketua yayasan di SD kita itu, kita mengaktifkan forum wali santri. Forum wali santri. Jadi wali santri itu kita kasih wadah supaya mereka itu mereka punya wadah supaya mereka berperan untuk pendidikan sekolah. Ada forum wali santri. Dan kita ada kajian khusus wali santri sepekan sekali. Orang tua harus datang. Orang tua harus datang. Itu sebagai bentuk peduli dia sama anaknya. Kita ada kajian wali santri sepekan sekali setiap Sabtu. Di SD kita. Ya, sepeduli. Kenapa? Itu bukan sekedar kajian, tapi kita ngomongin tentang sekolah, pendidikan anak. Mungkin ada masukan dari orang tua. Jangan sampai Pak Wali Santri itu ributnya di belakang atau ributnya di grup wali santri. Kenapa sekolah nggak begini? Kenapa sekolah nggak begini? Kenapa nggak begini? Ini biasanya kepala sekolah yang pusing nih. Bener Ustaz ya?
Jangan sampai wali santri ributnya di belakang. Ini sekolah ini kenapa begini? Sekolah kok enggak begini? Sekolah begitu, sekolah yang lain begini, sekolah ini kenapa enggak? Kenapa enggak begini? Kenapa enggak begini? Itu ribut di grup wali santri. Wali santri menuntut sekolah. Ya. Sampai saya dilaporkan gitu kan, ada anak-anak nunggu di luar, wali santrinya difoto nih. Ribut di sekolah. Nih, mana ustazahnya kok anak-anak di luar? Ya Allah. Ribut pokoknya ya. Ribut waktu itu. Tapi nggak komunikasi baik-baik, sehingga dulu pernah ya nih ada kejadian nih. Ini memang wali santrinya agak bahasanya orang kita ya, agak rese ya, ribut terus. Dan waktu itu saya ada di grup juga. Pokoknya dia ngeluh terus. Akhirnya saya sebagai ketua yayasan sekali-sekali ngobrol di grup ya, sekali-sekali ngobrol. Saya bilang, baik ibu, pak, ya tahan dulu semua komentarnya. Kita undang bapak ibu semua untuk datang di kajian rutin kita setiap hari Sabtu. Di sana selain kajian untuk bapak ibunya, sekaligus kita bicarakan urusan sekolah. Kita datang ngobrol baik-baik lebih enak, gitu kan. Silahkan datang, saya bilang gitu. Jangan di sini. Saya sampaikan di grup semuanya itu. Ya supaya ngobrol baik-baik. Ternyata yang ribut-ribut nggak pernah datang ternyata. Yang ribut-ribut nggak pernah datang. Gimana gitu? Seperti ini. Ya. Jadi jangan sampai kita beberapa kita anggapan kita sama, masukin ke sekolah yang bagus, masukkan ke sekolah sunnah, selesai udah habis, udah nggak ada kontak dengan guru, komunikasi apa dan sebagainya. Kalau bisa ada forum wali santri ini punya ketua, punya bendahara, punya apa, itu mereka rapat sendiri bagaimana memberikan sumbangsi terhadap pondok, entah itu bangun sarana, bangun prasarana, memberikan masukan, memberikan channel untuk pelatihan guru, karena guru-guru butuh micro teaching ya, guru-guru juga butuh keterampilan memberikan presentasi yang benar, terutama guru-guru SD, apalagi beda itu cara pendekatan sama anak-anak, cara ngajarnya anak-anak SD ya. Jangankan kelas 1, jangankan yang SD, kelas 1 sama kelas 6 aja udah beda cara ngajarnya. Itu kan butuh guru-guru mendapatkan ilmu, mendapatkan tambahan, mendapatkan in-house training, butuh, dan itu yang pusing kepala sekolah. Dan kepala sekolah ujung-ujungnya ngadu ke ketua yayasan kan gitu. Yayasan gitu. Gitu ya. Jadi demikian kerjasama kita ya. Jangan sampai cuek banget nih. Ya, jangan sampai cuek banget. Udah jam 11 nih Ustaz ya. Oke, para jamaah sekalian, para wali santri, mungkin ini bab-bab selanjutnya kapan-kapan kita bahas lah ya. Insya Allah kita tadi infonya sampai jam 11. Selebihnya mungkin ya kita bisa sharing-sharing dan tanya jawab ya. Mungkin demikian materinya. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin diungkapkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz? Tentu juga kalau Anda pribadi juga tergugah ya, artinya kita juga tersadar gitu ya sebagai orang tua, pentingnya kita untuk memperhatikan anak-anak kita. Baik, bagi bapak-bapak mungkin bisa langsung bertanya menggunakan mic, atau kalau ibu-ibu bisa melalui WhatsApp ke nomor 0896 2996 9090. Saya ulangi, 0896 2996 9090. Silakan disampaikan pertanyaannya, atau bagi bapak-bapak yang ingin langsung bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Jazakallah khairan atas penjelasannya dan sangat bermanfaat sekali buat kita sebagai orang tua. Yang saya ingin tanyakan, kita kan nggak semua dalam mendidik anak itu setelah mendapatkan hidayah sunnah gitu ya. Ada di antara kita yang mungkin dulunya nggak paham cara mendidik anak gitu,
dan mungkin baru beberapa tahun ini kenal dakwah sunnah, kemudian kita ternyata tersadar, ternyata selama ini pendidikan kita itu salah. Nah, bagaimana cara menggantikan istilahnya hutang pengasuhan lah gitu, hutang pengasuhan bagi orang-orang tua yang baru tersadar saat ini ternyata selama ini saya salah dalam mendidik anak, dan anak itu sudah terlanjur besar gitu. Dan memang mungkin mendapati ada sedikit atau beberapa akhlak-akhlak yang memang kenapa kok seperti ini, oh ternyata selama ini saya salah dalam mendidik itu. Mungkin bisa diberi nasihat buat kita semua, Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya baik ya, pertanyaan mungkin sangat bagus. Sebenarnya ini juga yang saya jalani dulu juga sama. Jadi kita semua sama. Saya juga pernah lalai, pernah bahkan nggak peduli sama anak ya, safar terus keluar kota, nggak pernah ngobrol dan sebagainya. Caranya bagaimana ya? Kita sebagaimana dalam nas disebutkan wa'at bi'is sayyatal hasanata tamhuha. Kita iringi keburukan tersebut dengan kebaikan. Jadi bagaimana kalau sudah berlalu, pasti sudah berlalu, nggak bisa kita ubah ya, kita iringi dengan kebaikan sekarang. Yang pertama tentu kita belajar lagi sekarang ya, kita belajar. Tadi sudah ya menggugah. Selanjutnya kita memang perlu belajar. Perlu belajar tentang psikologi anak, bagaimana ilmu parenting anak, kita perlu belajar juga. Dulu saya agak cuek ya, tapi sekarang karena istri yang terus ya, istri yang bimbing saya, jadi malah istri yang bimbing ya. Yang bimbing dan motivasi, akhirnya saya pun mulai belajar. Buka-buka buku ulama, buka-buka buku tarbiyah ulama, baca-baca. Dan kita perlu belajar, itu di situ dijelasin ulama ternyata. Bagaimana parenting anak. Jadi ada anak dibagi jadi berapa fase. Pertama fase murdi, nyusui 2 tahun. Kemudian ada fase ada fase apa namanya? Ada fase tifl ya sampai 7 tahun, ada fase mumayyiz 7 tahun sampai 10 tahun. Kemudian 10 tahun sampai 14 tahun ada fase murahaqah. Fase murahaqah, fase yang lagi sedang-sedang apa ya, kritis-kritisnya dan sebagainya. Baru setelah itu 15 ke atas fase balik. Itu ada ilmunya ternyata. Dan setiap fase ini ternyata ulama pun menjelaskan begini caranya, begini caranya, begini caranya. Kita belajar di situ. Jangan gengsi bawa bapak. Karena biasanya yang semangat belajar parenting ibu-ibu. Kajian parenting, ibu-ibu banjir. Bawa bapak udah titip dalam jalan. Atau ya dah, insya Allah linknya. Linknya ya. Dengar rekaman sambil apa? Sambil nonton bola atau sambil ini. Linknya aja deh. Ibu-ibu semangat. Jadi saya pun sama dulu, saya pikir ya udahlah serahin pada ibunya aja lah. Ternyata kita butuh, kita belajar. Ya fase-fase anak, cara mendidiknya apa itu dijelasin ulama ternyata. Tadi disebutkan kan fasenya, dalil-dalilnya juga ada. Fase mendidik anak, pendekatannya gimana, bagaimana juga mendidik anak perempuan ulama jelaskan. Padahal saya tulis di babnya ini, di bab khusus ini. Makanya saya buat bab khusus mendidik anak perempuan. Ini beda sentuhannya dengan laki-laki. Beda ininya, beda apanya. Seperti itu ya. Jadi kita perbaiki, kita belajar lagi, kita perbaiki. Kemudian jangan lupa juga kalau kita salah kita minta maaf. Jangan pernah gengsi minta maaf sama anak. Jangan pernah gengsi minta maaf sama anak. Saya berulang kali maafin abi ya, maafin abi sering. Kita minta maaf sama anak. Terutama ketika kita tidak tepati janji, kita minta maaf. Minta maaf berulang-ulang, apalagi anaknya cewek, berulang-ulang kita minta maaf. Ya udah ya seperti itu. Maafin abi. Atau kita pernah dulu abi pernah ngomong begini, abi salah, maafin abi ya. Kita minta maaf sama anak-anak juga harus beneran. Datang, duduk baik-baik, pegang anaknya. Abi salah nak, minta maaf. Jangan gengsi seperti itu. Itu sangat berpengaruh. Lahu atharun azimun lil atfal. Itu memberikan taksir, memberikan pengaruh yang besar terhadap anak. Ketika orang tua menunjukkan dia minta maaf sama anak. Ya, dia datang, orang tua datang deketin anak, duduk, pegang dia, bilang abi minta maaf, abi salah. Itu berikan ini. Dan saya sejak tahu ilmu ini gak segan-segan. Setiap salah saya minta maaf sama anak-anak. Gak segan-segan. Bilang aja, jelasin dulu abi salah. Abi begini. Ya maafin abi dulu sering keluar kota. Gitu. Maafin. Bilang maaf saya salah. Jangan lupa ini lahu tasirun azim. Punya. Jadi gitu cara perbaiki kita ya. Sama kita Pak, berarti ya Ustaz, sama kita. Saya juga sedang nebus ini. Ya nebus, makanya kalau Iwan bilang kembali Bapak lagi, tunggu dulu. Tunggu dulu ini ya, soalnya ini sudah nggak kayak dulu ya. Nggak kayak dulu ya.
punya anak istri yang perlu dipertanggungjawabkan nanti. So. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Ustaz. Ada pertanyaan dari Umahat mungkin? Bisa langsung, bisa cek. Jika ada mic langsung bisa. Tes. Iya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami setelah dengarkan kajian ini tersadar dengan buku saku ini. Yang saya ingin tanyakan ini, yang apa sebelum saya bertanya Ustadz, saya seorang ibu yang juga aktivitas dari kepala sekolah, juga mengurus lembaga-lembaga juga. Artinya kesibukan saya juga luar biasa banyak juga. Tapi alhamdulillah yang namanya kajian dalam keluarga, taklim keluarga itu alhamdulillah berjalan juga. Bahkan putra saya yang kedua sudah bisa dakwah, saya juga orang dakwah, suami saya juga dakwah, jadi bertiga kita sama-sama ngurusi dakwah. Nah, yang jelas saya selaku kepala sekolah tentu banyak kegiatan. Anak saya yang terakhir terbatas sekali untuk mendampingi. Nah, terutama HP atau HP itu yang saya ingin bertanya, kiat-kiat apa yang anak kita itu bisa menyadari, karena kan kita banyak meninggalkan HP itu. Hampir semua orang tua mengeluh tentang HP. Bagaimana kiat-kiatnya, Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi. Ya baik ya, jadi alhamdulillah semoga keluarganya ibu berkah ya. Jadi meskipun sibuk dengan urusan dunia, semuanya berdakwah ya. Ini mudah-mudahan berkah, karena kalau kita ngomong sibuk semua sibuk, tapi kalau dakwah itu adalah keinginan ya, keinginan begitu ya. Alhamdulillah ya, mudahan berkah ya. Kalau terkait dengan HP, jangankan anak-anak, semua usia itu terfitnah oleh HP, gadget ini semua terfitnah, termasuk saya pun kena, saya akui ya. Semua ini fitnah yang gak bisa dihindari ya. Dengan besarnya fitnah ini kita hanya bisa meminimalkan dan banyak istighfar gitu aja. Fitnahnya besar ya, buang-buang waktu dan sebagainya. Gak hanya anak-anak, orang tua, dewasa, kakek, nenek demikian. Bahkan ada anak yang nyesel mengenalkan HP kepada kakek neneknya atau bapak ibunya yang udah sepuh. Ada yang nyesel luar biasa, mending dia gak tahu deh. Ya harapannya sih pengen supaya dia bisa kontak dengan teman-temannya, tapi ya kelolosan, bablas. Ya memang HP berat para jamaah sekalian. Ya, dan yang paling banyak mengurangi produktivitas HP. Ini HP, makanya saya saya sama HP ini punya cara muamalah khusus. Ya, jadi saya itu punya prinsip nggak boleh buka sosmed sebelum saya selesai kerjaan. Kalau nggak bisa produktif saya. Begitu juga pagi-pagi saya nggak buka grup WhatsApp. Pagi-pagi ngaji apa semua gini-gini, nanti kadang-kadang buka WhatsApp itu jam 9, jam 10. Buka WhatsApp pun cuma sekedar screening cepat, mana yang penting-penting. Kira-kira penting saya buka. Kalau enggak, udah saya biarin. Chat saya balas nanti jam 11, jam 12. Kalau enggak efektif hidup. Ya, waktu untuk nulis nggak ada, waktu untuk berkarya nggak ada, waktu untuk koordinasi nggak ada. Seperti itu. Nah, terkait dengan anak, nggak bisa dihindari. Tidak bisa anak tersebut nggak main HP. Nggak bisa, dilarang total. Kenapa? Karena setiap hari anaknya melihat orang tua HP. Setiap hari pemandangan anak tersebut, dia orang tuanya apa? Pegang HP. Pagi, siang, sore, malam orang tuanya pegang HP. Anaknya ngelihat terus. Jadi nggak bisa nggak total. Sehingga salah satu solusinya adalah kita buat jadwal. Dan dalam hal ini saya dibimbing istri sekali lagi ya. Jadi malah istri saya yang banyak motivasi saya, jazakillah khairan istriku ya. Dia banyak motivasi saya, banyak menyadarkan saya tentang ilmu-ilmu pendidikan anak. Ya alhamdulillah. Jadi saya diskusi sama istri. Jadi kita itu punya hari di mana anak-anak boleh pegang HP, yaitu hari Sabtu. Itu top. Hari Sabtu adalah hari anak-anak boleh pegang HP. Hari Sabtu, ya, hari Sabtu hari anak-anak boleh pegang HP karena anak-anak saya kan itu kan SDIT ya, jadi Senin sampai Jumat sekolah, Sabtu luang, Ahadnya jalan-jalan sama keluarga. Karena Sabtu saya masih masuk. Jadi hari Sabtu adalah hari anak boleh pegang HP. Kemudian saya berlangganan YouTube Premium.
Supaya apa kira-kira? Supaya nggak keluar iklan-iklan nggak jelas. Saya bayar keluarin uang untuk pendidikan, kenapa pelit? Saya berlangganan YouTube Premium ketika anak-anak buka. Dan kemudian anak-anak nontonnya apa? Kita arahkan. Ya, tontonan-tontonan yang kalau kita bilang tontonan yang benar-benar murni itu sulit, sangat sulit memang. Benar-benar murni apa ya? Murni ini sangat sulit. Tetapi kita bisa minimalkan. Ya, setidaknya yang bermanfaat ya. Kita tawarkan mungkin rojak ceria. Kita tawarkan seandainya ada apa yang bermanfaat. Artinya yang minim-minim ini. Dan itu pun pengawasan kita. Ya, dan istri menginstal program di mana anak itu bisa disetel. Jadi 15 menit ketika 30 menit mati. HP-nya mati. Bisa diatur, ada programnya untuk ngatur itu. Jadi kita punya tab ya, punya tab. Hari Sabtu tuh anak-anak pegang dari HP-nya istri itu ngontrol. Dikasih waktu-waktu. Jadi ketika sudah 30 menit mati HP-nya. Begitu, seperti itu. Dan kita kasih jadwal. Ya, nontonnya kita arahkan. Setidaknya yang bermanfaat. Setidaknya kita jelasin. Bahkan saya pernah nonton bareng sama anak saya yang bermanfaat sambil jelasin, sambil apa. Kita usahain. Jadi kalau enggak sama sekali enggak bisa. Dijadwal dan alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah berhasil sampai saat ini. Cuma hari Sabtu saja. Ya, walaupun kadang-kadang hari lain, kadang-kadang dengan alasan apa itu, kadang-kadang mereka kita kasih. Tapi sampai sekarang masih berhasil. Ya itu mungkin kalau di keluarga saya demikian. Ya kalau tempat di keluarga yang lain mungkin ada kebijakan masing-masing. Demikian. Iya. Alhamdulillah pertanyaan melalui WhatsApp juga cukup banyak Ustaz. Mungkin kita dari WhatsApp dulu. Yang pertama adalah Afwan, Ana mau bertanya terkait talkshow hari ini. Bagaimana sebaiknya ketika anak belajar atau melakukan apapun, didampingi atau hanya disuruh? Misalnya dibaca dong bukunya atau bla bla bla. Syukron. Disuruh baca buku langsung disuruh aja Ustaz. Oh ya, misalnya anak disuruh baca buku itu semuanya tergantung kondisi dan tergantung keadaan anak. Ya kan? Ya, jadi kita kan kita kombinasikan. Ada saatnya kita bacakan, ada saatnya mereka baca sendiri begitu. Tergantung dengan artinya nggak perlu dipertentangkan ya. Dikombinasikan bisa. Ya atau kita bacakan sebentar, habis itu kamu baca sendiri lanjutin. Jadi itu suatu hal yang bukan pertentangan antara dibacakan ataupun dia baca sendiri. Kadang-kadang anak-anak saya baca sendiri, tapi kadang-kadang yang umur 7 tahun tiba-tiba bawa buku. Bilang, "Bi, bacain," dia bilang gitu. Ya udah saya bacain sebentar. Dia bawain buku, pengen kadang-kadang minta bacain seperti itu. Kemudian ya adalah seminggu, pokoknya dalam 1 minggu tuh adalah saya bacain anak kisah Nabi sebelum tidur sampai taklus. Dan itu sebenarnya kebahagiaan, saya senang, merasa bahagia. Anak-anak tidur, saya elus kepalanya, saya ambil, saya bacain. Ya, kadang-kadang sampai tertidur mereka. Itu kebahagiaan tersendiri bagi saya. Ya, senang, alhamdulillah, nikmat seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin dari bapak-bapak yang mau bertanya secara langsung bisa mengangkat tangan. Ya, silakan. Bisa maju ke depan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, Ustaz, ini bagaimana cara nanganin? Misalnya begini, Ustaz, mana yang lebih utama? Ada perbedaan pola pendidikan ya, antara ayah sama bunda, atau umi sama abinya seperti itu, Ustaz. Hingga dampaknya adalah pertengkaran. Bahkan marahnya, ya sudah, kalau kita tidak sependapat, ya lebih baik berpisah saja. Gitu, Ustaz. Itu ada kasus yang seperti itu, Ustaz. Dan mulai satu lagi, Ustaz ya. Itu mana lebih utama, mempertahankan pernikahan atau ya mempertahankan pendapat, Ustaz. Contoh kasusnya seperti ini, Ustaz. Si ibu ngotot setiap pagi mesti anaknya ngaji gitu. Dan kadang kan anaknya nggak mau, dipaksa, pokoknya harus setiap hari ngaji gitu. Dan akhirnya berantem, marah-marah, suami capek, pagi-pagi udah ribut gitu.
contoh kasusnya seperti itu Ustaz. Bahkan ya ini orang sampai ya sudahlah pisah aja lah gitu Ustaz, nggak sanggup. Kemudian yang kedua Ustaz, gimana nanganin kalau sampai anaknya sudah terlanjur rusak Ustaz? Kalau di Balikpapan itu ada 2 kasus yang pernah saya temuin, itu anak baru masuk SMP sama anak SD juga itu sudah jatuh ke ya hal-hal, mohon maaf, pornografi Ustaz, bahkan terjun langsung. Nah itu kan sulit sekali Ustaz, itu saya nggak tahu bagaimana terapinya itu Ustaz. Mungkin itu aja Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Ya baik ya. Kalau ada suami istri bertengkar ya tentang metode pendidikan anak, sampai-sampai gara-gara itu bercerai gitu ya. Ini kalau kita lihat dari sisi psikologi, sebabnya bukan hanya pendidikan anak, tapi ada sebab-sebab lain yang menyebabkan mereka begitu. Ya, artinya sebabnya bukan hanya pendidikan anak. Sudah banyak pertengkaran-pertengkaran sebelumnya, bukan hanya karena pendidikan anak aja. Ini kalau kita bicara secara psikologi. Kenapa? Karena kebanyakan perceraian suami istri itu adalah karena banyak iklan, nggak apa-apa ya. Jadi yang namanya perceraian suami istri, baik dalam ilmu psikologi maupun psikologi Islam, itu disebabkan karena adanya percekcokan yang sudah menggunung. Percekcokan pengantar dan sebelumnya akhirnya menggunung. Ketika ada permasalahan satu, inilah yang jadi penyebab permasalahannya. Jadi kalau kasus itu saya yakin bukan hanya karena debat pendidikan anak mereka cerai, tapi sudah ada mukadimah sebelumnya. Sudah banyak cerai, berkelahi, ribut apa. Makanya ada petugas KUA mengurus cerai. Ternyata ditulis sebab perceraian, istri salah taruh tempat piring. Sebab cerai apa? Istri salah taruh apa? Salah taruh tempat piring. Harusnya piringnya di sini. Kira-kira itu enggak sebab cerainya? Enggak, sudah banyak mukadimah sebelumnya. Sama juga seperti ini. Jadi kalau dengar itu kayaknya bukan karena cerai, bilang kita udah cukupan aja ya, kita pisah aja. Bukan karena metode pendidikan anak, udah banyak mukadimah sebelumnya. Itu dalam psikologi. Makanya dalam ilmu psikologi Islam sama juga. Kebanyakan yang nyebabin cerai adalah tidak ada ngobrol-ngobrol, melaksanakan kebiasaan Nabi ngobrol sebelum tidur, atau dalam ilmu psikologi modern disebut dengan pilotok. Padahal itu adalah kebiasaan Nabi SAW bersama istrinya sebelum tidur, itu dia ngobrol-ngobrol. Unek-unek apa disampaikan saat itu, jangan tunggu menggunung, sampaikan. Itu psikologi Islam. Jadi misalnya ada apa, unek-unek begini sampaikan ketika ngobrol-ngobrol sebelum tidur. Kenapa tidur? Kenapa sebelum tidur? Karena kalau malam sudah tidak ada anak-anak, tidak ada ini dan sebagainya. Kemudian malam sudah sunyi. Kemudian bisa jadi juga pas malam itu habis ritual suami istri, ya udah fresh pikirannya, udah begini. Jadi ketika ngobrol enak, ya ngobrol pilotok, ya suami ngobrol sambil pelukan, istri tidur di pelukan suami ngobrol, sampein semua unek-uneknya itu, bang, saya nggak suka abang masuk grup poligami bang, sampein, jangan tunggu gunung, ya ini kan nggak dikeluarin, nggak diiniin. Ya tiba-tiba karena unek-unek gak dikeluarin. Jadi kalau ada apa-apa tinggal tunggu meletus aja. Ya dikit-dikit ya udah suami dicuekin, diapain, bang kalau jantan ceraikan saya bang. Ya, padahal sebenarnya unek-uneknya karena itu kan karena nggak pilotok, tidak melakukan kebiasaan Nabi SAW, ngobrol, curhat, keluarin unek-unek semuanya, keluarin semuanya. Jadi permasalahan perceraian tuh saya yakin itu bukan karena itu, bukan karena ribut masalah pendidikan anak. Dan masalah pendidikan anak sebenarnya fleksibel, nggak perlu diributin, nggak perlu nggak perlu di metode itu, nggak perlu sampai strict kayak begitu. Karena setiap anak beda. Tadi kan dibilang ini harus dipaksa tiap sholat, ini harus ngaji enggak? Itu kan beda. Setiap anak ada yang dipaksa, ada yang dilembutin. Ini beda-beda karakter. Nggak bisa.
Dan nggak bisa dibanding-bandingkan. Makanya sebagian itu tuh banding-bandingkan. Coba lihat tuh, masih 10 tahun sudah hafal 30 juz. Jangan dibandingkan sama anak kita, jangan dibanding-bandingkan. Orang tua jangan pernah banding-bandingin anak dengan anak lain. Tuh nak, coba lihat itu, yang itu, dia udah hafal 30 juz. Jangan pernah, ini nggak boleh dalam ilmu parenting. Mau nggak anak kita banding-bandingin? Tuh pak, dia bapak itu ngaji, rajin antar jemput pak gitu pak. Apa bapak nggak pernah nganter? Mau nggak digituin? Nah, mau nggak orang tua dibanding-bandingin sama anak juga? Makanya nggak pernah, nggak boleh begitu. Nggak boleh tuh nah, coba lihat nah, teman sekelasnya sudah 10 juz kan, ayo kamu masa segitu, jangan. Nggak boleh. Nggak boleh banding-banding. Coba sana, beda setiap anak. Ya aneh beda. Dia ada yang pinter ngapal, masing-masing anak punya kecerdasan masing-masing. Kita sudah bukan berada di zaman di mana yang paling pintar adalah yang paling pintar matematika. Dulu zaman saya begitu, yang paling pintar matematika itu yang paling pintar di kelas. Enggak. Ya, kebetulan saya dulu ya, karena ikut olimpiade matematika. Utusan sekolah dulu. Paling pintar, padahal enggak, setiap kepintaran setiap anak beda-beda, pintar gambar. Makanya saya enggak pernah sedih kalau anak saya misalnya nilai matematika 6, 7, enggak sedih. Enggak pernah saya marahin. Kita motivasi aja. Ada yang lain usah. Jadi kalau misalnya kayak tadi ya, oh, anak ini harus dipaksa, beda-beda setiap anak. Jangan kaku banget gitu loh. Jadi nggak perlu begitu ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, kalau anak-anak yang sudah terlanjur rusak, pornografi memang ada penanganan khusus. Mungkin nggak bisa dijawab di sini. Baik. Berikutnya dari ibu-ibu mungkin yang bertanya secara langsung. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon bertanya, mungkin Ustaz ada trik bagaimana? Ustaz ada anak yang Boleh didekatkan, Afwan, suaranya tidak terlalu jelas. Ya, mohon sharing mungkin dari tipsnya Ustaz bagaimana untuk Ustaz ada anak laki-laki ya Ustaz ya? Ya, alhamdulillah ada. Barangkali bisa sharing bagaimana mendidik anak laki-laki Ustaz supaya dia suka ke masjid, mungkin menyukai dunia. Iya, mungkin ini tanya ke ustadz yang lain ya, karena anak laki-laki masih umur 1 tahun. Tanya ke yang lain, yang lebih berpengalaman. Kalau gitu nggak tepat, Ustaz. Seperti gini, bagaimana? Iya. Kadang-kadang kan partner terberat kita dalam mendidik anak kan memang suami kita sendiri ya, kadang-kadang yang enggak sejalan gitu ya, dia punya cara sendiri, kita punya cara sendiri. Nah, bagaimana menyamakan persepsi sementara mungkin kita punya basic pendidikan ataupun apa yang kita belajar itu beda gitu. Kita aja mungkin Ustaz. Ya, satu-satunya cara menyamakan persepsi berarti kita mencari patokan yang disepakati. Ya, kalau patokan tersebut masih ada dalam Al-Quran dan Sunnah, kita pakai Al-Quran dan Sunnah. Misalnya hadis muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Nah, itu contohnya kan. Ya, suruh sholat umur 7 tahun, pukul kalau nggak mau 10 tahun. Ya, wa farriquhum fil madaji, dan pisahkanlah tidur ketika tempat tidurnya. Nah, jadi kalau menyatukan persepsi, kalau nggak ada mi'yar bahasanya ya, nggak ada mi'yar, nggak ada patokan, nggak akan ketemu persepsi kan gitu ya. Menyatukan persepsi kan perlu ada satu patokan. Kalau nggak ada patokan yang sama, nggak akan ketemu. Makanya selama itu ada patokan bisa. Makanya kita perlu sama-sama belajar. Nah, selama ada patokannya, kita satukan persepsi. Ya demikian juga makanya tadi ya kita perlu belajar tadi itu bagaimana cara pendidikannya ulama. Jelaskan setiap fase. Tadi fase murdi, fase tifl, fase mubayyiz, fase murahaqah, fase balik. Ini beda-beda cara pendekatannya. Dan para ulama menuliskan prinsip-prinsipnya di situ. Nah, kalau kita belajar itu sama-sama belajar, mungkin dengan punya patokan persepsinya bisa disamakan. Atau kalau enggak bisa dikombinasikan, kenapa enggak gitu. Ini pengen maksa, ini pengen halus ya, karena dipaksa, kadang-kadang halus, kenapa enggak kan gitu kan. Ya, seperti itu. Ya intinya jangan sampai ribut akhirnya nggak jadi ngurus anak gitu kan. Jadi seperti itu. Ya, atau enggak salah satu ngalah gitu lah. Demi anak kan gitu. Baik. Baik Ustaz, ini pertanyaan yang terakhir. Terakhir. Iya, sebenarnya banyak sekali pertanyaan dan
tidak semua kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertanyaannya adalah, Ustadz izin bertanya, menurut Ustadz, apakah seorang ibu dapat menggantikan peran seorang ayah? Dan jika bisa, bagaimana caranya? Kalau menggantikan secara totalitas nggak bisa, tidak bisa. Kan ayah ibu saling melengkapi. Ya, ayah ibu sebagai tulang rusuk, bapak tulang punggung ya. Karena gimana bisa tulang rusuk dipindah ke tulang punggung? Nggak bisa. Ya, jadi kalau kita bilang menggantikan secara total nggak bisa. Ya, karena memang Allah ciptakan kita itu berpasangan bukan untuk sempurna, tetapi untuk saling menyempurnakan. Seperti itu. Para istri, contohnya, para istri Allah anugerahkan dengan perasaan. Khuliqna minadil. Kenapa istri diciptakan dengan perasaan mendalam? Dengan main perasaan dikit-dikit itu karena supaya istri bisa mendidik anak. Dia supaya rohim dengan anaknya. Ya, karena kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya, ibu tuh kuat gendong anak. Karena Allah kasih dia perasaan yang mendalam, ibu tuh kuat sambil goreng-goreng tangan kirinya gendong anak. Itu karena perasaan yang mendalam. Karena perasaan yang mendalam lagi itu karena Allah kasih perasaan mendalam kepada ibu, ibu tuh bisa dia kurang tidur tengah malam bangun lagi. Yaitu Allah kasih perasaan mendalam, main perasaan. Allah berikan begitu, tapi efeknya ya kalau main perasaan sama suami ya jadinya dia banyak ngomilin suami, banyak ini nah. Tapi itu memang begitu seperti itu. Ya. Sedangkan bahwa bapak lebih dianugerahkan logika, main blokir logika. Berpikir pakai logika. Apa-apa berpikir jernih, tenang, gak gampang emosi. Laki-laki itu harus laki-laki jangan kayak perempuan main perasaan, dikit-dikit ngambek. Dikit-dikit mau ngamuk. Dikit-dikit istilahnya jangan, laki-laki itu tenang, sabar, santai, berpikir jernih, itu laki-laki. Dia dianugerahkan logika, tapi laki-laki tidak dianugerahkan perasaan mendalam. Makanya laki-laki coba deh, ini challenge buat bapak, punya bayi 2 bulan 3 bulan, gendong 1 jam aja, gendong. Coba ada challenge nih, ya. Nih, Bi, gendong bayi ya 1 jam aja sama bayi. Umi belanja dulu, mana? Pegang tuh di rumah sendiri bayi 1 jam. Kuat nggak ibu bapak? Nggak kuat. Ayo coba tes bawa bapak sambil gendong anak sambil masak-masak, encok langsung bawa bapak. Coba. Karena tidak dianugerahi perasaan yang mendalam. Jadi semuanya saling melengkapi. Saling melengkapi. Jadi kalau ditanya bisa mengganti nggak bisa, ganti total. Tetapi ada ibu-ibu yang terpaksa. Di tulang rusuk sekaligus tulang punggung. Main perasaan tapi satu sisi dia harus logikanya main. Yaitu ibu-ibu para janda, ibu-ibu yang kuat, ibu-ibu yang dia kuat menahan, ya ibu-ibu yang dia berjuang, para janda yang berjuang mendidik anak, berjuang memikirkan nafkah, berjuang memikirkan pendidikan anak, bagaimana dapur mengepul, sekaligus bagaimana memikirkan masuk dari banyak, ya dengan bantuan Allah, dengan dukungan keluarga itu bisa. Tapi kalau menggantikan total tidak bisa. Baik. Alhamdulillah, syukran, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang sudah diberikan. Dan Bapak Ibu semua, alhamdulillah dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi, berakhir juga bedah buku kita, Ibu Madrasah dan Ayah Kepala Sekolah. Dan kami dari moderator meminta maaf jika selama penyampaian dan selama acara ada hal-hal yang tidak diperkenankan, dan kami kembalikan kepada MC, kami persilakan, dan sebelumnya kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.